jelas Allah SWT pertemukan kita di dunia maya, dunia yang meskipun berjarak tapi seakan tanpa jarak, semuanya terasa dekat. Ini termasuk rahmat dari Allah untuk kita yang hidup di akhir zaman, sehingga kita bisa bersilaturahmi virtual dengan lebih mudah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan atau makna dari ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ada beberapa pesan yang terkandung dalam surat Al-Alaq. Salah satunya yaitu belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah berkuasa menciptakan, menghidupkan, dan mematikan. Allah yang mengatur yang mematikan kita tidak tahu. Bahasanya itu ada di ayat pertama surat Al-Alaq. Nah, ternyata masalah atau problem masyarakat sekarang adalah keraguan. Nanti kalau kita misalnya udah mulai yakinnya itu lemah, kemudian akan runtuh. Nah, kalau kita hidup aja gak punya keyakinan, kita belajar, kita kerja, gak punya keyakinan atau lemah keyakinannya, maka kita akan menjadi manusia yang pesimis, yang mudah jatuh. Kalau udah mudah jatuh, itu juga akan mudah putus asa. Naudzubillah min dzalik. Dalam kitabnya Imam Ghazali berkata, hendaknya engkau memiliki perhatian yang sangat kuat, betul-betul perhatikan pada upaya untuk memperkuat keyakinan. Kita betul-betul yakin memperkuat keyakinan, karena keyakinan itu merupakan modal utama dalam agama, dalam orang ibadah, atau orang mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal utamanya adalah keyakinan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Bayhaqi, yaitu yakin itu adalah iman yang menyeluruh. Ya, keseluruhan iman itulah yang disebut keyakinan. Totalitas iman itulah keyakinan. Sehingga orang yang punya keyakinan, imannya sempurna. Kalau keyakinannya kuat, maka imannya juga akan kuat. Begitu juga jika keyakinannya lemah, maka imannya juga akan lemah. Karena itu, Imam Ghazali berkata bahwa kita harus mempelajari ilmu yakin. Yang dimaksud mempelajari ilmu yakin itu gimana sih? Maksudnya, kita harus mempelajari ilmu dasar dari ilmu yakin. Nanti dengan sendirinya hal itu akan mendapatkan jalannya untuk mengenal keyakinan yang semakin besar dan semakin kuat. Yakin itu artinya mempercayai tanpa ragu. Kalau misal kita mempercayai tapi masih ada pikiran, bisa nggak ya, benar nggak ya, itu namanya bukan keyakinan tapi prasangka. Jadi antara yakin sama prasangka itu beda. Kalau yakin itu udah bulat, saya percaya gitu. Misalnya begini, Ka'bah itu ada di Mekah. Kita bisa yakin kalau Ka'bah itu ada di Mekah karena beberapa sebab. Contohnya mendengar dari orang yang kita percayai. Orang tersebut mengatakan, saya sudah ke Mekah dan saya lihat Ka'bah ada di Mekah. Maka kita bisa yakin kalau Ka'bah itu ada di Mekah tanpa melihatnya, baik secara visual ataupun melihat secara lewat media sosial. Nah, yang kedua, dengan melihat langsung, berangkat ke Mekah, kita lihat di situ Ka'bah ada di Mekah. Nah, artinya tidak harus melihat langsung untuk yakin, tidak harus mengalami sendiri untuk yakin, tapi kita mendengar kisah orang-orang yang kita percaya, maka kita bisa meyakini apa yang mereka sampaikan. Nah, saat ini terjadi krisis keyakinan, banyaknya keraguan, ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Kuat, Allah Maha Esa. Contohnya itu orang yang sakit misalnya dapat informasi kalau kamu nggak bakal sembuh, kamu nggak bakal sehat, kamu udah nggak ada obatnya. Nah, informasi kayak gini dia percaya sebagai sebuah kebenaran karena yang berbicara adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang berbakat dari penyakit tersebut, dan orang-orang yang melihat langsung pengalaman di lapangan.
bahwasanya orang dengan penyakit itu tidak ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau orang yang yakin sama Allah bahwa Allah mampu menyembuhkan penyakit apapun, maka dia akan menjadi orang yang optimis. Dia terima kenyataan penyakit ini mungkin memang berat, penyakit ini mungkin memang ya mungkin yang akan merenggut hidup saya, tetapi saya punya Allah. Saya akan minta sama Allah, saya akan melakukan pengobatan, saya akan berjuang dan saya akan minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang muncul itu jiwa optimis, bukan jiwa pesimis. Dia tidak hancur oleh penyakitnya, justru dia akan menjadi jiwa yang bersemangat, bergairah untuk mencari kesembuhan dari Allah dengan menjalani berbagai pengobatan yang bisa dilakukan. Punya keyakinan kepada Allah tanpa ragu-ragu, itulah sikap orang-orang yang beriman. Yakin itu mentakdimi tentang apapun yang Allah berikan kepada kita. Contohnya adalah Al-Quran. Yakin, insya Allah ada di setiap hati manusia yang beriman. Amin. Yakin bahwa Allah selalu mengarahkan kita ke jalan yang baik. Jika sifat yakin itu sudah menguasai hati kita, hal yang tidak terlihat di mata itu jadi kelihatan. Contohnya, misalnya, orang tua yang anaknya sedang merangkak. Kadang ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya berkeluar malam-malam. Bisa nanti diajak teman main malam-malam. Kalau si anak yakin, ya Allah, aku yakin kalau aku berbakti dan taat sama orang tua bakal jadi selamatnya buat aku. Kalau anak sudah yakin seperti ini, mau dimanapun, mau ada atau nggak ada orang tua, pasti si anak tetap tidak akan keluar malam karena dia percaya bahwa orang tuanya itu kayak seakan-akan mengawasi dia.